Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita banggakan Al Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Muzani MA. Alhamdulillah beliau sempat hadir pada sore hari ini. Kemudian Ketua Pengurus Daerah NWDI Kabupaten Sumbawa Barat Pak Abdul Barak. Belum haji baik? Insyaallah, insyaallah, insyaallah. Secepatnya. Itu dimampukan. Pak Sekjam, kemudian Pak Kades Menara yang saya cintai, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama. Ada juga Pak Ibrahim. Alhamdulillah, ini sudah haji ini dia. Ya. Walaupun sudah Anda jadi kepala desa, tapi sudah haji. Alhamdulillah. Bapak-bapak, tokoh-tokoh masyarakat yang tidak sempat saya sebutkan, ya hadirin, singkatnya, ya kita yang merayakan, memperingati Maulid pada hari ini yang saya cintai. Alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan kita masing-masing, mungkin yang melaksanakan peringatan Maulid sore hari itu mungkin hanya kita di KSB. Kita mau malam tapi disuruh letakkan batu pertama, nggak enak ini malam-malam ya. Pagi kayaknya kita juga bersamaan tadi pagi di Masjid Agung juga ada kegiatan peringatan bersama Batin Samsudin. Saya sendiri ya saya dari Jakarta. Memang saya selesai di sana, saya insya Allah saya bisa hadir. Kalau yang lain saya tidak bisa jamin. Alhamdulillah, undangan yang dibuat satu ya dirubah. Alhamdulillah, kehendak Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama pada hari ini. Peringatan seperti ini bukan soal jumlah sedikit banyaknya yang hadir, tetapi bagi saya, mudah-mudahan juga bagi bapak-bapak ibu sekalian, yang paling penting kualitas, kemudian ada perubahan setelah ini. Setelah kita dengar ceramah, setelah kita memperingati Maulid, ada perbedaan-perbedaan yang terjadi pada diri kita. Itu yang paling penting. Jadi kalau kita merayakan, pokoknya seperti tadi ramai sekali di Masjid Agung, tapi kalau tidak ada perubahan, tidak ada artinya. Ada Babinsa, Babin Kamtimas nih, mohon maaf saya tidak sempat sebutkan tadi. Jadi penting perubahan. Mungkin sebelum peringatan ini kita tidak pernah jarang ke masjid. Ya setelah peringatan rajin kita jamaah di masjid. Beritahu bapak-bapak. Jadi hampir banyak sekali contoh-contoh suri tauladan yang kita pahami bersama yang dilakukan oleh Rasulullah. Tapi implementasinya itu yang berat. Nah oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, yang paling penting ada perubahan pada implementasi ajaran-ajaran sunnah-sunnah yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Kemudian ya tadi di Masjid Agung saya sampaikan betapa ya toleransi kita itu semakin tergerus di tengah-tengah keterbukaan informasi yang sedemikian signifikan. Ya tadi sama Pak Dinsab sudah, tolonglah ini. Terlalu gampang kita berprasangka buruk, kemudian kita menuduh orang macam-macam. Terlalu gampang. Dan itu lebih ke arah perpecahan dan menimbulkan benih-benih kebencian. Mudah-mudahan setelah
peringatan ini ada perubahan kita untuk kita berhenti melakukan hal-hal yang justru merugikan lingkungan sosial kita, bisa menimbulkan permusuhan dan lain sebagainya. Itu kita hentikan. Kita sebaiknya harus lebih banyak mengintrospeksi diri, kemudian kita toleransi, menghargai orang lain dan lain sebagainya. Insya Allah Bapak, kalau kita tidak pernah menghargai orang lain pun tidak akan ada yang menghargai kita. Percaya, kita baik sama orang, pastilah nanti ada balasannya, orang lain juga akan berbuat baik pada kita. Ya. Tidak ada kebaikan kalau kita sendiri tidak berbuat baik. Nah, bahkan kebaikan-kebaikan itu tidak ada bahasa lain selain kebaikan. Ini harus diresapi, dicerna dengan baik. Jangan dilihat ini bangunan kecil, terus kemudian gubernur, wakil gubernur meresmikan peletakan batu pertama. Kita tidak tahu, mungkin bangunan ini yang mengantarkan beliau ke surga, yang mengantar kita ke surga. Jadi jangan pernah sepelekan kebaikan, termasuk hari ini. Saya datang memenuhi apa yang menjadi harapan daripada pengurus Yayasan Barakatul Nawadiyah, ya, untuk meletakkan batu pertama ruang kelas baru yang kedua. Tadi ada F3 Pak, ya, tidak ada masalah apapun namanya. Tapi niat kita mudah-mudahan ini benar-benar dia dapat berfungsi sebagai lembaga pendidikan. Siapa tahu mungkin lewat ini kendaraan ini saya akan bisa menuju surga Allah. Gitu. Jadi jangan pernah remehkan. Wah ini kita kurang meriah, jangan. Jadi Bapak Ibu yang kehormati, terlalu banyak sahabat-sahabat Rasul yang tidak pernah tampil di depan Rasul. Dia di pojok sana, di sana sini, di tempat-tempat suci, tapi Rasul tahu itu ahli surga, rame-rame ke sana yang tidak pernah diketahui, tapi Rasul maha tahu dia. Ada juga sebelum assalamualaikum selalu pulang dia. Kita ya berprasangka jelek terhadap yang begitu, tetapi setelah ditelusuri ternyata dia kain ini dibutuhkan oleh ibunya untuk salat lagi di rumahnya. Ada kisah-kisah seperti itu yang luar biasa gitu. Jadi jangan terlalu gampang memponis atau berburuk sangka pada orang lain. Ini yang paling penting. Nah, berpikir positif ini adalah bagian dari jalan pikiran yang saya harapkan ada pada masyarakat KSB. Jadi kalau jalan pikiran kita baik, berpikir positif pada orang lain, insya Allah orang lain pun akan berpikir positif. Saya lihat posting ada bibit-bibit ini tenaga asing, usir tenaga asing ilegal Cina di Facebook. Padahal tenaga kerja asing bukan saja dari Cina. Nah, makanya kita bangun kantor imigrasi yang ada, yang insya Allah bulan ini akan diresmikan. Itu semata-mata supaya kita bisa melaksanakan pengawasan tenaga kerja asing. Tapi kita tidak boleh menuduh usir yang ilegal Cina. Yang asing itu bukan Cina saja, semua. Itu bibit-bibit perpecahan, tidak toleransi. Ada juga di Facebook, Instagramnya muncul juga haram KSB ini untuk non-muslim. Subhanallah. Ya, sejarah kelam kita itu ada tentang ini. Jadi berhenti kita ungkit-ungkit gitu. Yang haram itu hanya di masjid, di tanah haram, bukan di kita. Janganlah, itu sangat memancing dan sangat menyinggung komunitas-komunitas lain yang ada di dunia ini. Nah, dan itu saya dipanggil. Hampir tidak bisa kita ikuti kata dipanggil. Nah, cuman saya bilang, saya kasih lihat undangan, ini saya harus hadir di sana di Masjid Agung beriman diizinkan setengah hari. Saya pulang.
Kalau udah gitu terus di Jakarta berurusan dengan yang hal-hal yang mestinya tidak membutuhkan. Ya, kita cari-cari pekerjaan. Nah mudah-mudahan, tapi ini tidak terjadi di Manemeng, sama sekali tidak di Manemeng. Nah, Manemeng sudah adabnya sangat mantap, insya Allah. Ya, sering jadi contoh. Ya, apalagi soal-soal tambang, Pak Tuanku, tambang emas yang ilegal itu kecamatan lain ada, kecuali kecamatan Brangene yang sangat luar biasa. Nah, jadi perubahan Bapak Ibu setelah kita peringati ini, mudah-mudahan ada perubahan perilaku, tingkah laku, dan mudah-mudahan kita semakin bersemangat melaksanakan sunnah-sunnah Rasul. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian terkait dengan lembaga pendidikan ini, ya siapa lagi yang akan memakmurkan kalau bukan kita dari Kecamatan Brangene. Di Kecamatan Brangene ini kan cuma satu ya SMP. Ya, ini SMP satu ya. Iya, SMP satu kan? Iya. Ya. Kemudian ada ini, tentu ini juga sangat membantu. Nah, kemudian ada diusulkan di antara Hijrah dan Kalimantan, ada itu, insya Allah juga. Tanahnya kalau tidak salah sudah kita beli. Tapi ini penting, Bapak Ibu. Ya. Apalagi yang bukan MB tidak mau sekolahkan anak, jangan. Tadi dijelaskan organisasi-organisasi masyarakat itu hanya alat, sarana kita untuk mendekatkan diri ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita sama. Ya. Saya sendiri ketua NU di Sumbawa Barat. Tadi acaranya Muhammadiyah, di pelantikan Muhammadiyah. Ya itu sarana. Ya, tapi untuk menyekolahkan anak-anak jangan dibatasi oleh beda-beda organisasi, jangan. Pak Din Samsudin sampai dengan SMA itu, sampai dengan SMP di Nahdlatul Ulama NU sekolahnya di lembaga pendidikan itu. Ketika dia masuk Gotor, beliau masuk Gotor baru keluar ke Muhammadiyah. Ya, jadi beliau juga sepakat kalau ini hanya alat sarana ya untuk menegakkan kalimat Allah, itu yang paling penting. Jadi apapun organisasi ya, saya pikir ya kalau kita biasanya menyekolahkan anak-anak kita di pesantren atau sekolah-sekolah agamaan, banyak manfaat. Sikapnya ada, saya pastikan orang tuanya kalau dipukul anaknya pasti tidak marah. Kalau di sekolah umum itu bisa digugat guru-guru yang mukul. Wah, ini bahaya lagi. Nah, saya dikirimi teman lagi dari Jakarta, ada apa di KSB? Trending topik deh. Ketika guru demo ke pengadilan, ya saya juga bingung nih apa ini, ternyata ya guru yang dituntut oleh wali murid. Itu tidak ada di Brangene. Kebandingkan dengan kita Pak Ibrahim, wih, mau kasih tahu orang tua kita dipukul aja tidak berani, dan pasti kita akan dipukul lagi oleh orang tua. Iya. Nah, saya pikir itu serahkan pendidikan itu ke guru. Nah, lebih-lebih di sekolah agama seperti ini ya, ngajinya pastilah akan pasti bisa. Ya. Kemungkinan juga dia bisa hafal Quran. Ya, bahasa Arab bisa, kita biasanya itu lebih paham daripada sekolah umum. Ya, jadi ada nilai lebihnya kalau kita sekolah di pendidikan agama kita ini. Bapak Ibu yang kami hormati, saya pikir ini Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mari kita ikuti tausiah nanti hikmat maulid. Ya, mau sampai maghrib juga tidak ada masalah. Sepanjang Bapak kuat aja tidak ada masalah. Nah, saya mengucapkan terima kasih atas undangan ini. Ya, mudah-mudahan ya peringatan Maulid kita pada hari ini ya mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita mendapat petunjuk dan rahmat atas peringatan ini. Kalau
NU bilang Pak Din Samsudin, kalau orang NU kalau salamnya itu ikuti yang penyelenggaranya, jangan pakai bahasa NU Den. Jadi wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.